Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semuanya di channel Padang Tekno. Oke, pada video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman karena ada sebagian yang bertanya, Bang, bagaimana caranya nge-print ke PDF, membuat atau print to PDF ya, menggunakan coordinator 4. Nah, jadi di sini sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu channel ini dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin mensupport channel ini dan ingin mensupport channel ini dan agar channel ini lebih semangat lagi untuk upload video terbaru selanjutnya, teman-teman boleh donasi ke sini ya. Nah, kemudian lakukan traktir. Nah, klik tombol traktir, kemudian masukkan jumlahnya berapa, namanya, pesan traktiran dukungannya apa, kemudian metode pembayarannya ada beberapa pilihan ya, ada GoPay, OVO, dan Dana, link aja, dan transfer bank. Oke, berapapun donasi yang teman-teman berikan itu sangat membantu sekali dan akan kami terima dengan senang hati. Oke, kita langsung aja. Kita siapkan dulu ya, teman-teman. Coba silahkan siapkan dulu ininya, sebuah project. Kemudian kebetulan di sini saya udah buat projectnya ya. Nah, ini saya hapus lagi. Ini saya hapus. Oke, ini Kopas ya. Nah, mungkin bagi yang masih awam. Nah, kita ekstrak. Di sini saya ekstrak dulu di luar ini kode emiternya. Ini kebetulan udah saya download ya. Nanti teman-teman langsung aja download. Nih, saya buat rename dengan nama print PDF CI4. Oke. Nah, ini saya pindahkan ke localhost. Jadi kita jalankan di localhost aja. Oke, ini kemudian kita coba jalankan di sini. Saya pakai @j aja, localhost. Nah, kemudian ini ya, print to mana dia tadi, print to PDF ini. Nah, public. Oke. Nah, kemudian project ini silakan teman-teman buka, klik kanan ya. Saya gunakan, saya sarankan, saya lebih merekomendasikan menggunakan Visual Studio Code ya teman-teman. Nah, jadi di sini ini kan udah ya kita buka. Nah, sekarang teman-teman jadi teman lakukan konfigurasi dulu. Ini env, kemudian titik. Nah, rename ya file env-nya, rename. Kemudian ini CI. Nah, ini baris 17 ini diaktifkan. Kemudian ganti dengan development ya, agar nanti kalau ada kesalahan program teman-teman bisa cek, teman-teman bisa melihat errornya di mana. Dia akan memberitahu kalau ada error ya. Nah, jadi ini development diaktifkan. Oke, kemudian kita, nah teman-teman siapkan sebuah database. Nanti datanya itu kan mau di print ya. Jadi di sini saya siapkan aja itu. Saya kebetulan udah siapkan databasenya, php myadmin localhost, kemudian /php myadmin localhost php myadmin. Ya kok di sini sih, bentar, sini aja, localhost php myadmin, ini dia. Oke, ini. Nah, oke. Nah, nanti kenapa saya nggak pakai Chrome? Nanti saya jelaskan alasannya kenapa saya nggak pakai Chrome untuk tutorial ini. Di sini saya sudah siapkan sebuah database DB, mana dia? Nah, ini DBCI4 ya. Nah, ini tabelnya. Jadi ini nanti akan kita print ya, datanya dari database. Oke, sekarang teman-teman lakukan koneksi dulu ke frameworknya. Ini saya minimize dulu. Nah, kita lakukan koneksi app config, kemudian database. Nah, di sini username-nya root seperti biasa. Kemudian database-nya DB apa ini?
db dbci4 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 dengan password. Kebetulan localhost saya pakai password, jadi passwordnya MySQL. Bagi yang tidak pakai password dikosongkan aja. Oke, udah. Oke, udah ya teman-teman. Nah, sekarang kita jalankan. Nah, ini. Oke, kita tampilkan dulu datanya, nanti akan kita print ya ke PDF. Kita print PDF. Oke. Teman-teman, buat dulu sebuah di sini ada controller ya. Nah, buat dulu satu buah view. Ini view ini kebetulan nama tabelnya, nama datanya data buku ya. Nih. Database-nya data buku, tabel buku. Jadi di sini di view-nya buat aja namanya new v buku, v buku aja saya buat titik php. Oke, nah ini kita ambil controller. Nah, ini kosong ya. Saya ambil langsung dari bootstrap aja. Bootstrap. Dokumen bootstrap. Biar bagus aja ya kelihatannya. Oke, ambil aja yang bagian ini starter template, kopas. Paste aja di sini. Oke. H1 ini ganti dengan data buku. Oke, data buku. Oke ya teman-teman, itu caranya. Yes. Yang belum ada. Nah, kemudian kita arahkan ya di home ini. Ini v buku. V buku. Kita refresh. Oke, data buku ya. Oke, sekarang kita buat di sini karena kita udah koneksi ke database ya. Karena kita udah koneksi ke database. Jadi teman-teman buat di sini config. Udah koneksi ya. Kita buat sebuah model untuk manggil datanya. New file. Nah, kita belum masuk ke print PDF-nya ya. Jadi kita tampilkan dulu datanya. Saya buat dengan nama model titik model buku titik php. Oke, untuk modelnya teman-teman buka aja di sini coordinator. Cara buat modelnya ya. Karena kan kebetulan kita kan belum ada itu plugin dari coordinator 4-nya. Jadi teman-teman buat aja di sini. Ambil aja dari dokumentasinya. Itu model. Oke. Model. Oke, kemudian modeling data. Use coordinator model, modeling data ya. Models. Nah, create your model nih, Nih, ini ya. Oke, kopas aja formatnya. Oke, ini. Nah, ini nama kelasnya model buku. Oke, di sini kita kita buat sebuah function dulu, public function tampil data ya, atau all data. Saya buat aja di sini all data, semua data ya. Kita tampilkan semua datanya. Sini return dulu this db, kemudian tabelnya tadi tabel tbl buku ya, tbl buku. Nah, kemudian di sini kita get tanda panahnya get. Oke, kemudian get row get result ya, get result karena semua data get result array. Oke, itu aja. Nah, itu aja ya. Nah, sekarang kita panggil ini function all data ini di home. Kita use dulu, add kemudian model buku titik koma, kemudian kita buat construct di sini construct. Nah, di sini this kemudian model buku
sama dengan this new model buku. Oke, ini aja. Nah, di sini teman-teman buat sebuah array. Oke, data. Nah, kemudian ini buku ya, buku. Nah, kita ambil this. Di sini saya enter aja ke bawah. Nah, this. Kenapa ini dalam kutip ya? This. Kita panggil model ya, model buku. Kita panggil function all data tadi, model buku. Kemudian all data. Oke, itu aja, koma. Nah, di sini koma data ya, dollar data. Oke, nah jangan lupa dollar datanya. Kemudian di sini kita refresh dulu apakah ada error atau tidak. Nah, ini ada error ya. Model buku, Oke, sepertinya ada yang salah. This model buku. Ini model buku, Ntar kita lihat dulu kesalahannya di mana. Apps models, model buku, not font. Tidak ditemukan model buku. Models. Ini salah. Ya, bukan ini. Home. Use Ana ini. A-nya A besar ya, teman-teman. A besar. A kapital. Oke, kita cek lagi. Tes. Nah, masih ada yang salah. Oke, bentar. Bentar, ini apps. Use apps model buku. Oke. Koma, oke. Nah, model buku. New model buku. Oke, udah, nggak ada yang salah. Nah, ini model buku pasti di sini, oke. All data, berarti di sini all data. Oke, udah. Error exception line for each sih. Bentar ya teman-teman, kita cek dulu kesalahannya kira-kira di mana. Buku, data, array, this model data, oke. Public function index, oke, udah betul kok. Nggak ada yang salah. Oke, ini sepertinya di model ya. Codemeter app model, extends model. Oke, udah betul. This return this db tabel public function model buku ini udah sama tulisannya. Model buku, oke, udah. Database ya. Iya, database. TBL buku, coba kita cek lagi teman-teman database-nya. Sepertinya ada kesalahan pada database. db_ci4 db_ci4. Oke, kita cek dulu config database. Password MySQL, username root. Udah, nggak ada masalah. Print PDF public. Oke, di sini di sini kita ambil. Oke ya teman-teman. Oh iya, mana ya? Ini. Jadi kesalahannya ada di sini. Database ini pakai spasi, harusnya ini nggak pakai spasi ya. Oke. Nah, kita cek lagi. Oke, kita lihat lagi.
Oke, mudah-mudahan nggak ada error lagi. Oke, udah bisa ya. Jadi nggak ada lagi yang error. Oke, kita tampilkan dulu datanya di sini. Kita tampilkan dulu datanya seperti biasa ya. Untuk menampilkan data itu kita ini kita ambil ini. Kita for each ya, variabel buku ini, data buku ini kita for each datanya. Oke, di sini teman-teman tambahkan di bawahnya tabel ya, tabel. Oke, ini tr. Oke, kemudian ini ada th, ini nomor, kemudian nama, kode buku, nama buku, kode buku, kemudian judul buku, kemudian harga. Nah, kemudian di sini ada tr lagi. Di sini kita for each ya. Ini udah bisa. Nah, ini udah muncul ya datanya. Nah, ini udah muncul. Kemudian kita lakukan, kita kasih kelas, karena kita menggunakan bootstrap, kita kasih kelas tabel. Kemudian tabel border red ya. Oke, kita refresh. Nah, ini udah. Nah, sekarang kita ini apa namanya, saya coba ini datanya, saya kasih kena aja div kelas text center, bisa nggak ya? Oke. Oke, data buku. Nah, sekarang kita for each ini tr nya php, ini kita for each. Oke, kemudian di sini kita kasih dulu. Oke, nah tr nya tambahkan di sini. Nah, ini buku, buku ya, buku. Nah, kemudian di sini td. Oke, di sini kita isi ya. Ini kita kasih nomor, $nomor sama dengan 1. Oke, nah kemudian di sini php, ini aja lah, nggak pakai php, $nomor plus. Oke, paste, ini value. Nah, value itu ini nama filenya ya, kode buku. Kemudian ini saya hapus aja dulu, ini hapus aja. Oke, ini paste kode buku, judul buku, kemudian ini ada harga. Oke, kita tampilkan datanya. Oke, ini datanya udah tampil ya. Nah, ini sekarang akan kita buat printnya ke PDF. Saat kita klik print, maka dia akan view dalam bentuk PDF, atau bisa nanti di download juga. Nanti juga bisa print dari PDF ke PDF. Kita buat print to PDF. Nah, untuk buat print PDF, kita di sini kita menggunakan tcpdf. Jadi, oke, di sini ada tcpdf ya. tcpdf. Nih, website resminya ini. Jadi, untuk print PDF kita gunakan sekarang tcpdf. Nah, nanti untuk MPDF atau yang lainnya nanti kita buat lagi tutorialnya dengan cara terpisah. Jadi untuk video kali ini kita khusus pakai tcpdf dulu. Oke, jadi kita download dulu tcpdf ini. Jadi kita mendownloadnya menggunakan Composer ya, teman-teman. Jadi sebelum itu teman-teman perlu install dulu Composer. Kebetulan saya sudah install. Teman-teman install aja, download dulu ya Composer ini. Nah, download di sini. Nanti teman-teman sesuaikan ya, download aja dalam kalau Windows, download Windows ya, latest tabel. Ya, oke, di download aja, nanti kemudian diinstal. Setelah install, nanti projectnya teman-teman close, kemudian teman-teman close dulu projectnya, kemudian install, kemudian jalankan lagi. Nah, sekarang kita install ya, kita install di project kita ini. Nah, kita pakai, makanya saya rekomendasikan pakai Visual Studio Code ya, karena sudah ada di sini, klik ini, sudah ada terminalnya.
Dia langsung mengarahkan ke project kita ya. Dengan CMD juga bisa, tapi arahkan dulu ke projectnya. Nah, kalau pakai Visual Studio Code kita langsung aja. Nah, cara menginstalnya, jadi kita menginstalnya Composer required ya, Composer required. Kemudian ini ambil ya, ini kan udah ada ini GitHub, ambil nih teknik.com tcpdf. Oke, kemudian teman-teman paste di sini, enter. Nah, ini jadi harus terkoneksi ke internet ya teman-teman. Kita langsung download melalui Composer. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Ini kan ada 4 folder ya. Nanti dia akan membentuk lagi satu buah folder, itu dengan nama foldernya vendor. Oke, kita tunggu dulu proses ini berjalan ya. Oke, jadi ini memang agak lama ya teman-teman untuk mendownloadnya, dan juga butuh koneksi internet yang bagus. Nah, ini ya, jadi ini sudah lagi proses download komposernya. Jadi teman-teman harus nah, ini akan terbentuk satu buah folder ya di projectnya, itu folder vendor. Nah, jadi ini, jadi teman-teman untuk mendownload seperti ini itu harus diinstal dulu komposernya ya. Nah, oke, ini saya stop dulu videonya sambil menunggu progres install tcpdf-nya selesai. Saya stop dulu videonya. Oke, jadi ini prosesnya sudah selesai download. Nanti akan ada ini ya, sampai sini, sampai masuk ke sini lagi, ke direktorinya ya. Nah, ini udah selesai. Jadi seperti ini progres downloadnya, history downloadnya. Ada beberapa file yang akan di-downloadnya ya. Ini yang sudah di-downloadnya. Kemudian selesainya ada tulisan ini, dan ada juga tulisan ini di Composer font comment find out more. Oke, jadi ini generate auto load file. Jadi nanti filenya udah selesai kita download ya. Nah, ini akan terbentuk sebuah folder vendor. Nah, ini dia ya, ada banyak file ya, beberapa file di sini. Oke, sekarang kita akan gunakan tcpdf-nya. Nah, untuk memakai tcpdf-nya, karena kita udah selesai download dan install. Nah, teman-teman, kan kita nanti akan ngeprint ya di sini. Kita anggap aja sini ada tombol print ya. Kita buat dulu tombol printnya. Ini controller view ya, view. Nah, ini ada tombol print di bawah ini. Saya kasih BR aja di sini, BR. Oke, kemudian ada A ya, A. Oke, ini kita kasih kelas btn, primary. Ini saya kasih print ya, print PDF. Oke. Nah, jadi print PDF kita buat di sini, kita arahkan ke sebuah kontrol baru untuk print PDF-nya, base URL. Itu print home ya, controller home slash print PDF. Oke, print PDF ya. Oke, nah ini. Oke, nah ini dia. Oh, kok di atas sih datanya. Nah, buku mana dia? Oh, kok di sini? Salah, bukan di sini. Bukan di hit ya. Di sini, di dalam ini, di dalam div ini, di dalam H1 ini. Oke, mana dia tadi? Ini dia, di bawah ini harusnya. Saya refresh lagi. Nah, karena jaringan saya lelet, dia ngeluar CSS dan JavaScript-nya. Oke, ini dia print PDF. Oke, ini saya. Oh, ini nggak perlu pakai BR ya, hapus saja BR-nya. Di bawah ini aja saya kasih BR. Oke. Kita print lah, kita refresh lagi. Nah, di sini kita
Oke, ini print ya. Saat di print, nah dia akan mengeluar ya datanya. Oke, controller print PDF ya. Nah sekarang teman-teman, kita buat sebuah function di sini, public function print PDF, print PDF. Oke, nah itu hampir sama, kita ambil aja ini. Oke, kita ambil aja ini. Nah ini view-nya kita buat aja v PDF, v print PDF ya. Oke, kita buat lagi sebuah data baru di sini, titik PDF. Oke, ini print PDF udah. Coba kita refresh. Datanya kita refresh. Kita refresh dulu. Oke, ini udah bisa ya. Nah sekarang teman-teman tambahkan ini. Nah ini print PDF. Oke, kita kopas aja dari v buku. Untuk sementara ya, kita kopas aja semua. Paste di sini. Nah kita paste. Nah nih printnya kita hilangkan, hapus. Nah sekarang kan kita saat kita arahkan ke print, dia datanya itu tampil seperti layaknya halaman home ya. Nah print PDF, oh belum, bentar. Print PDF, array buku, print PDF, v print PDF. Oke, ini udah kok. Oke, print PDF, bentar, print PDF, ini print PDF. Oke, saya ulangi lagi. Oh iya, nggak bisa ya. Bentar teman. Jadi ini kenapa nggak bisa, karena kita kan menjalankannya di localhost ya. Nah jadi teman-teman wajib atur base URL-nya, kopas, dan nanti teman-teman sesuaikan dengan projectnya ya. Karena kebetulan saya menjalankan di localhost, jadi base URL-nya harus saya sesuaikan seperti ini. Saya gunakan base URL localhost ini ya, karena di sini saya nggak pakai PHP Spark Server untuk menjalankannya, jadi saya jalankan di local server aja seperti ini. Diganti lagi ya, public. Oke, refresh. Yang mana dia tadi, ini. Oke, refresh, print. Nah ini dia. Oke, seperti ini ya. Harusnya kan saat kita print dia itu dalam bentuk PDF ya. Nah ini belum kita buat PDF-nya. Oke, kita buat aja tab baru di sini saat kita print. Mana dia tadi? Nah ini printnya. Targetnya kita ganti, targetnya target. Nah blank ya, blank. Targetnya blank. Press print. Oke, nah harusnya ke sini ya. Oke, sekarang kita gunakan PDF agar dia ngeprintnya. Ini kan ngeprint, ini printnya kan ke halaman biasa ya, hanya ganti halaman aja tapi bukan ke PDF. Oke, kita buat print PDF-nya. Kita gunakan TCPDF. Oke, di sini kita load ya. Karena ada kita install pakai Composer, jadi dia udah otomatis ngeload TCPDF, file TCPDF-nya yang ada di dalam folder vendor ini, dalam folder vendor ini ya teman-teman. Nah jadi sekarang teman-teman cukup ini kita use aja di sini di controllernya, use TCPDF. Oke, use TCPDF ya. Oke, titik koma. Oke, itu aja caranya, cara use TCPDF-nya. Kemudian teman-teman buat di sini, kita cek di sini ya manual booknya. Ini kayak sampelnya ya. Kita cek sampelnya. Nah, jadi di sini ada banyak contoh ya. Cara penggunaannya, mau pakai apa, mau pakai multipack, set PDF Everywhere, mau pakai
apalagi nanti ini ada banyak sampelnya, ada sampai 65. Jadi kita gunakan sampel yang sederhana aja. Ini first example with default header dan footer. Ini write HTML. Kita pakai yang ini aja, write HTML. Oke, pertama, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Oh, ini terlalu banyak ya. Ini terlalu banyak halamannya. Ini terlalu banyak. Kita gunakan yang sederhana aja. Ini. Ini. Oke, first. Nah, contoh pertama. Oke. Jadi hasilnya nanti seperti yang di luar ini. Aku lelet ya, jadi saya lagi lelet. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita teman-teman ambil ini. Mulai dari ini ya. Ini. Oke, jadi HTML yang kita gunakan, ini kan contoh HTML-nya ini ya HTML-nya. Jadi kita pakai HTML kita kan ini ya. Ini ya. Jadi ini kita ganti return ini, kita deklarasikan variabelnya dengan $, misalnya HTML sama dengan view aja, view print PDF data. Oke, enter aja ke bawah. Nah, sekarang kita ambil contoh yang ini. Nah, mulai dari sini kita ambil contoh sederhana aja. Ini ada banyak ya. Ada set creator, set author, title, subject. Kemudian kita gimana cara mengatur default headernya, footernya. Jadi teman-teman sesuaikan aja nanti. Saya gunakan yang kita atur marginnya, leftnya, kirinya berapa, seperti di Microsoft Word itu ya. Atasnya berapa, kanannya berapa ya. Kemudian footer, header, kemudian buttonnya ya. Nah, ini ada banyak. Kemudian set fontnya, font apa yang mau kita gunakan ya. Nah, seperti itu. Oke, ya kita ambil yang paling sederhana. Yang paling sederhana yaitu pertama teman-teman atur ini. Ambil ini, create new file PDF. Oke, paste di sini. Oke, ini sebagai PDF-nya. Nah, ini orientasinya PDF pack orientasi, PDF unit. Udah, ini formatnya apa ya? PDF pack format. Ini ngatur kertasnya A4 atau F4 ya. Nah, kemudian itu udah, kita next-kan aja. Kemudian kita atur informasinya. Sebenarnya nggak perlu pakai informasi sih, kita yang paling sederhana aja. Ini nggak perlu, ini nggak perlu. Kemudian kita langsung ke ini, add pack. Ini nggak perlu. Nah, ini add packnya. Oke, add pack. Ambil add pack ini ya. Ini ngatur font. Ini ada, pokoknya ada banyak lah propertiesnya. Jadi kita gunakan default aja, default pakai ini aja, add pack. Nah, kemudian kita write HTML. Nah, write HTML nih, write HTML ya, print write HTML. Oke, karena kita nggak pakai properties, karena kita nggak pakai banyak properties, jadi ininya teman-teman. Nah, ini HTML, ini hapus saja, kita hapus saja. Kemudian ini atur ini hapus. Kita coba ini aja dulu, paling sederhana seperti ini, HTML aja ya, bukan HTML cell, HTML aja. Oke, ini yang paling sederhananya. Kemudian outputnya apa? Outputnya, nah ini masih belum bisa ya teman-teman. Saat kita refresh ini, kita refresh print PDF ya. Nah, masih belum ada hasilnya. Kita buat outputnya, outputnya kita ambil sini. Nah, ini outputnya ya. Outputnya apa? Nah, paste. Oke, ini contohnya misalnya data buku ya. Data buku, nama file PDF-nya data buku. Nah, nanti ini hasil dari downloadnya, nanti namanya akan seperti ini, data buku. Oke, kita coba refresh. Oh, ini dia. Nah, hasilnya seperti ini. Kenapa? Karena kita menggunakan CI4. Nah, agar tidak seperti ini apa tulisannya ya, kita perlu tambahkan di atas output ini ya,
Teman-teman tambahkan this, perlu teman-teman tambahkan this di sini. Kemudian responnya, response. Kemudian tambahkan set content type, set content type. Ya. Nah, dalam kurungnya application, kemudian PDF. Nah, content type-nya application PDF ya. Oke, coba kita refresh lagi. Ini hasilnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini dia datanya ya, teman-teman. Oke, kebetulan ini ada banyak datanya. Data dari tabel ini, ya, tabel ini. Nah, tabel ini ya. Jadi ini tabel yang saya buat tadi. Yang ini. Buku BSWR. Oke, mana dia tadi? Oke, nah ini di buku ya. Oke, kode buku, judul buku, harga buku. Nah, kode, judul, harga ya. Jadi ini file-filenya tadi. Filenya tadi ID buku, kode buku, judul, harga. Nah, ini tabel buku. Oke, ini udah ya. Nah, ini saya close dulu. Kita klik print PDF. Nah, dia akan PDF ya. Nah, saat kita download, maka dia akan mendownload sesuai dengan namanya. Ini kan data buku tadi. Nah, data buku ini, file data buku itu adalah yang ini saat kita buat yang ini. Nah, ini dia ya. Oke, nah sekarang kita coba menghilangkan ini, kan ini ada headers ya di atasnya. Ada headers ya. Ini garis ini, menghilangkan garis ini. Kemudian ini ada juga garis bawahnya. Oke, kita buat blank aja. Ya, kita buat blank aja. Nah, jadi di sini teman-teman perlu tambahkan PDF di bawah ini, tc PDF ini. Kita tambahkan propertiesnya $set PDF ya, PDF. Kemudian set, kita setting print headers itu kita false kan. Nah, begitupun print footer ya, print footer juga kita false kan agar ini hilang. Nah, ini garis ini udah hilang ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman konsep dasarnya. Nah, jadi gimana pun nanti bentuknya, teman-teman lihat aja ya konsep sampel ini. Ini ada banyak sampelnya, misalnya menggunakan gambar kayak mana. Nanti lihat aja, teman-teman lihat aja nantilah. Pokoknya teman-teman sesuaikan aja dengan kreativitasnya. Setidaknya apa yang saya sampaikan ini itu udah modal bagi teman-teman untuk mempelajari lebih dalam tentang TC PDF ini. Ya, itu konsep dasarnya. Jadi ini jaringan saya kok bermasalah ya. Oke, saya coba back lagi. Sampel 9. Belum ada. Ini ada banyak ya, jadi teman-teman sesuaikan aja lah pokoknya nanti multi cell seperti apa nanti contohnya. Jaringan oke, ini ada 5 halaman ya, nanti dia secara otomatis ya. Oh ya, satu lagi, ini kan kertasnya defaultnya F4 ya, jadi sampai 43 halaman. Nanti saya coba ganti di bagian ini. Nah, ini saya ganti A4. Jadi F4 defaultnya F4 ya, jadi F4 itu sampai 43 halaman record ya, kebetulan sampai 43 record. Coba saya refresh lagi dengan A4. Belum, bukan ini A4. Oke, ini udah. Nah, saya refresh lagi 43. Nah, tapi di sini karena saya mau ngatur mau ngatur kertasnya, jadi teman-teman harus, nah ini ya,
Saya atur lagi sampelnya tadi ini. Jadi teman-teman wajib tambahkan ini. Ini ya. Mana tadi? Dokumen. Saya ambil sampel dari write HTML. Slash ke bawah. Teman-teman atur ini. Kopas saja ini. Oke, paste di sini. Oke, nah karena ada yang beberapa yang nggak aktif ya. Ini P orientasinya, kemudian true. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, false ya. Oke, nah ini saya true kan. Nih A4 itu di true kan ya. True. Oke. Tiga, oke, nggak bisa, berarti bukan ini. Dia. Kita pakai yang ini. HTML cell. Coba kita pakai HTML cell ini. Pasti aja. Oke, kita refresh lagi. Apakah dokumennya berubah? Oh, nggak berubah juga ya. Oke, oke, A4 atau F4. Coba F4. Mungkin defaultnya A4 ya. Coba F4. Nah, ini dia. Tadi 43 ya. Jadi defaultnya itu A4 ya, teman-teman. Jadi defaultnya A4, jadi kita ganti ke F4. Nah, kita ganti ke F4, maka dia halamannya nambah ya. Karena untuk F4 itu kan kertasnya lebih panjang ya. Nah, oke, ini kan 49 halaman ya. 49 baris. Oke, itu kita coba default kan. Ini kita coba default kan ya. A4. Ini paste lagi. Nah, ini F4. Kita ganti A4. Maka di sini akan berubah mungkin jadi 43 sampai 43 nanti muatnya. Oke, nanti dia akan nyambung lagi ke sini. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk materi print PDF CE4. Oke, semoga ini membantu teman-teman dalam menyelesaikan proyeknya untuk print ke PDF. Oh ya, tadi saya kan kenapa pakai Edge, karena untuk Edge ini ya itu tidak terintegrasi dengan IDM, karena kebetulan saya pakai IDM. Kalau browser terintegrasi dengan IDM seperti ini, nah ini kan terintegrasi kebetulan, ini kan terintegrasi dengan IDM ya. Jadi saat kita klik print PDF, dia langsung download. Nah, langsung download. Nah, open. Jadi dia langsung download file PDF-nya. Nah, jadi view PDF ini itu berlaku bagi browser yang tidak terintegrasi dengan IDM. Jadi apapun browsernya, kalau terintegrasi ke IDM, dia nggak akan nge-view PDF-nya, tapi dia akan langsung download file PDF. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Semoga ini membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.